santri seperti yang telah dikarkusarikan Ustaz Kiai Multasam tadi. Banyak santri-santri dahulu yang begitu dekir, tapi alhamdulillah dengan kesabaran para ustaz mengajar mereka, akhirnya dia menjadi kiai di kampung. Jadi harapan kami begitu juga. Mungkin anak-anak kami selama bertahun-tahun di pondok pesantren ini kelakuannya luar biasa, sehingga menjadi buah pikiran para asatidz. Tapi kami berharap juga bagaimana mungkin anak-anak kami degil dalam pondok pesantren nanti, kedepannya menjadi kiai-kiai juga seperti yang ini dan menjadikan Ustaz Multasam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita setelah ini tetap menjalin hubungan tali silaturahmi, walaupun jauh tempatnya, seperti hanya alumni dari Kalimantan, subhanallah, dari Ketapang sana, tetap dia menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan kedepannya begitu juga alumni daripada Jamiatul Rahman ini tetap menjalin silaturahmi walaupun dia sudah meninggalkan tempat ini. Jadi harapan kami begitu. Dan hadirin yang mulia Allah Ta'ala, sekali lagi kami berterima kasih kepada para ustadz yang telah mendidik anak-anak kami dari nol sehingga menjadi harapan nanti ke depan dan menjadi pejuang-pejuang agama juga. Karena di pondok pesantren Jamiatul Rahman ini ada bukan hanya dia menuntut ilmu di pondok ini, tapi dia ada masa untuk menerapkan ke masyarakat. Jadi menerapkan waktu terjun ke masyarakat langsung untuk memberikan ilmunya yang dia dapatkan di dalam pondok pesantren ini. Jadi harapan kami ke depan, mudah-mudahan pondok pesantren Jamiatul Ulum ini Ar-Rahman tetap jaya, dan kami harapkan kepada alumni wisadawan, jagalah nama baik pondok pesantren Jamiatul Ulum Ar-Rahman. Hadirin mengatakan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena penceramah kita hari ini yaitu Al-Habib Hasyim sudah datang. Maka dari itu untuk kami ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Ustadz atas telah mendidik anak-anak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Para alim, para ulama, para cerdik pandai yang saya muliakan, Al-Habib yang alhamdulillah sudah berada di pesantren Jami'atul Ulum Ar-Rahman. Yang saya hormati Kiai Haji Multazam Anwar Al-Hafiz. Yang saya hormati Kiai Haji Maulana Siddiq. Yang saya hormati Bapak M. Nuh, mana? Oh, Bapak M. Nuh, Ketua Yayasan. Yang saya hormati Ustadz Khairun Nas. Yang saya hormati Bapak Zainal Abidin. Yang saya hormati Ustadz Saharudin. Yang saya hormati para orang tua, wali santri dan santriwati. Yang saya banggakan para santri dan santriwati yang hadir dalam acara wisuda akbar pesantren pondok pesantren Jami'atul Ulum Ar-Rahman. Saya mohon maaf, jadi tidak ada persiapan di todong untuk menyampaikan sambutan. Jadi mohon dimaklumi. Baik, acara ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh para orang tua santri karena ini adalah acara wisuda. Acara ini acara wisuda santri dan santriwati atau santri saja? Santriwati juga? Oh, santriwan saja. Oh ya. Ya tentu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh wali santri, rupanya berasal dari Indragiri Hilir ya. Saya juga berasal dari Indragiri Hilir Bapak. Dan alhamdulillah tadi penyampaiannya cukup mengharukan. Itu cerminan orang tua yang baik bagi para santri sekalian. Coba kita bayangkan bagaimana orang tua dengan penuh harap, dengan segala kekuatan yang ada, membiayai dan mengiring ananda sekalian hingga kemudian bisa lulus hafiz 30 juz Al-Quran. Dan tapi tentunya orang tua juga berharap ya, kelak kalian akan memberikan mahkota bagi orang tuanya kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya juga turut terharu dalam acara ini karena anak saya pun demikian. Anak saya saat ini berada di pondok pesantren Hamasah di Lembang, Bandung. Itu bukan pesantren yang wah, bahkan lebih minim dari pesantren Jami'atul Ulum ini. Sampai sekarang mereka masih nyewa tempat dan masih serba kekurangan. Dan anak saya pun
ikut mengaduk semen guna membangun pesantren tersebut. Dia adalah baru setingkat SMP, tapi di sana dia ikut menyemen, ikut mengaduk semen dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah saya juga mewakili orang tua turut terharu dengan alhamdulillah kalian para santri sudah wisuda atau akan diwisuda dan telah menghatamkan 30 juz Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, saya kira saya tidak berpanjang lebar. Tadi diminta mewakili pemerintah katanya, dan tidak apa-apa, atas nama pemerintah kami mengucapkan selamat atas wisudawan para santri yang hari ini pada tanggal berapa hari ini? Tanggal 28 ya? Tanggal 28 bulan Januari 2024 kalian diwisuda. Semoga Allah memberkahi kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah hadirkan kita di majlis yang insyaallah majlis ini penuh dengan kebaikan, dihujani oleh pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat yang sering kita dengar daripada kalam dan nasihat para ustaz, para habaib, para asatid, para kiai yang menyebutkan bahwasanya tentang fadilah hadir majlis, yang mana yang di sekeliling kita bukan hanya manusia tetapi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengelilingi kita sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan memintakan ampunan kepada seluruh yang hadir, dan insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhtiar kita untuk mendatangi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di sekitar kita ya manusia bepergian di tempat yang mungkin tempat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada malam hari ini kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan langkah kita, dilembutkan hati kita untuk menghadiri daripada majlis ilmu, majlis solawat, majlis yang mana majlis ini mencetak generasi penerus daripada pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah harapan kita semua untuk menyebarkan daripada agamanya Allah, untuk mensyiarkan agamanya Allah, untuk menyebarkan daripada ilmu Quran ke berbagai segala lini masyarakat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Dan Al-Quran diturunkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesar yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi lainnya, melainkan Nabi Muhammad SAW. Dan kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad, dan kita berdoa kepada Allah
agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap langkah kita berdasarkan Al-Quran. Setiap gerak-gerik kita mencontoh daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan, bentuk takdim kami dan bentuk cinta kami. Yang pertama kepada beliau sesepuh Pondok Pesantren Jami'atul Ulum Ar-Rahman Ki Haji Maulana Muhammad Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam ketaatan kepada Allah dan memberikan nasihat-nasihat kepada kita, memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Kiai Haji Multazam Anwar Al-Hafiz, semoga Allah Subhanahu wa taala melalui nasihatnya, melalui kalamnya dan melalui akhlaknya ya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketua yayasan Bapak Muhammad Nuh Ar-Rasyid, sarjana teknik ya. Kemudian beliau juga S2. Kita doakan sehat afiat, panjang umur. Semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wal akhirah. Dan juga Mudir Mahad Al-Ustaz Muhammad Yusuf, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada beliau untuk mendidik, membimbing daripada anak-anak kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah berikan kesehatan afiat. Kemudian Ketua DPD RI Bapak Rias Septarika, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat antum, hajat dunia wal akhirah, menyehatkan badan antum. Dan kepada Bapak Haji Zainal Abidin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum keturunan yang saleh salehah. Dan semua yang hadir yang tidak dapat saya tidak sebutkan saya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, cinta dan takdim kami. InsyaAllah yang tidak disebutkan insyaAllah mendapatkan berkeberkahan daripada majlis ini. Amin amin ya rabbal. Di dalam kesempatan ini acara wisuda santriwan daripada pondok pesantren, daripada pondok pesantren Jami'atul Ulum Jami'atul Ulum Ar-Ridwan Ar-Rahman ya, bertujuan untuk memperlihatkan kepada kita betapa indahnya Al-Quran. Saya yakin daripada agama yang ada di dunia ini yang bisa dihafal kitabnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sandarkan hidup kita, sandarkan di setiap langkah kita kepada Al-Quran, insyaallah hidup kita akan berkah, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan tanamkanlah itu kepada anak-anak kita, ajarkanlah anak-anak kita tentang Al-Quran. Di dalam suatu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, meriwayatkan kepada kita untuk apa? Untuk selaku orang tua mengajari daripada anak-anaknya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran dan Ahli Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka selalu berjalan seiringan. Mereka para Ahli Bait Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri yang menuntun Ahli Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran.
Maka daripada itu, ajarkanlah anak-anak kita. Dan sudah pas bahwasanya orang tua yang hadir, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini, itu sudah pas untuk memilih jalan yang benar, memilih jalan keselamatan bagi anaknya dan bagi orang tuanya, untuk mendidik anaknya sebagai generasi penerus daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Diceritakan tadi oleh Bapak Ria Saptarika bahwasanya putra beliau, salah satu daripada putra beliau, ya, mengambil semen sebagai khidmah, ya, khidmat di pondok pesantren. Dikatakan di dalam satu maqalah, man khaddam qaddam, barang siapa yang berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau pada kesempatan itu dia mengaduk semen, insya Allah kelak, ya, mereka akan mendatangkan syafaat kepada orang tuanya. Dan anak-anak kita yang kita titipkan ke pondok pesantren, kadang-kadang ketika kita melihat anak-anak kita di pondok pesantren, kita gak kuat, kita menangis. Kata salah satu ulama, biarkan engkau menangis daripada engkau menangis di akhirat. Lebih baik engkau menangis di dunia melihat anakmu, melihat daripada engkau melepaskan anakmu ke pondok pesantren, daripada engkau menangis di akhirat melihat akhlak anakmu di dunia. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan sesuatu yang istimewa bagi kita, bahkan menimbulkan keburukan bagi diri kita. Kita disiksa oleh Allah karena akhlak daripada perilaku orang anaknya. Itu kita yang bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka titipkanlah anak-anak kita semua dan serahkanlah dengan pasrah kepada pengurus pondok pesantren, ya. Karena mereka hakikatnya adalah mengajarkan kepada kita tentang akhlak, tentang ilmu, tentang bagaimana nanti anak kita terjun ke dalam dunia masyarakat. Itu lebih dahsyat, ya. Kadang kita belajar ilmu, kita bisa menghafalnya. Kita belajar Quran, kita bisa menghafalnya. Yang berat itu mengamalkannya di dalam kehidupan masyarakat. Al-Fakir dididik oleh orang tua kami, dididik oleh dosen kami, dididik oleh guru-guru kami, agar baik suatu ketika apa yang diajarkan mereka terjadi di dalam kehidupan dan pengalaman diri kami pribadi. Suatu saat kita diuji dengan sesuatu yang luar biasa, tetapi orang tua kita telah mengajarkan bagaimana kesabaran dalam menghadapi itu semuanya. Karena mereka, orang tua kita, setiap harinya, apalagi nenek saya, setiap harinya di umur 83 tahun tidak pakai kacamata, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Diajarkan cucu-cucunya untuk baca Al-Quran. Ketika maghrib sudah tiba, kemudian sholat maghrib kita sudah laksanakan, mereka memanggil daripada anak cucunya untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wirid yang paling afdal, wirid yang utama bagi setiap muslim, ya, agar hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan apabila di rumah kita rumah tangganya kacau, rumah tangganya diganggu oleh makhluk halus, dirinya selalu halusinasi mengikuti apa kata hatinya, karena tidak mendasarkan semuanya dengan Al-Quran, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka menghadapi ujian, apabila mereka mengikuti Nabi Muhammad, mencontohkan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad SAW mensandarkan dirinya kepada Al-Quran yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad, insya Allah kehidupan kita
akan seperti kehidupannya Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesabaran dalam menghadapi apapun cobaan. Kita tidak pernah ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dilempar batu, dilempar panah. Nabi Muhammad ketika masuk kota Taif, apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah lemparan batu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah. Sedangkan kita ketika habis majelis atau sebelum majelis, yang ada di depan kita makanan, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita jadi Nabi Muhammad tidak akan kuat. Tapi di dalam kisah yang disebutkan tadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kota Taif, kemudian mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kota Taif memusuhi Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Berdoa yang terbaik bagi orang tersebut, bagi penduduk kota Taif. Andai saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta gunung itu mengiyakan daripada permintaan malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan daripada kota Taif, menghujankan gunung itu ke penduduk kota Taif, maka kota Taif sekarang mungkin tidak ada di peta lagi. Mungkin kota Taif tidak dikunjungi dengan wisatanya sekarang ini. Karena Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Nabi Muhammad mencerminkan daripada akhlak yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat sebutkan nama, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke alam dunia untuk menyempurnakan daripada akhlak. Ini menandakan bahwasanya sebagai orang tua kita mendidik anak kita, menitipkan anak kita untuk masuk ke pondok-pondok pesantren, wabil khusus pada pesantren Jami'atul Ulum, agar kelak mereka nanti bisa manfaat secara ilmunya, bisa berakhlak mulia seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika dia berjalan, akhlaknya seperti Al-Quran. Ketika mendapatkan ujian, sabar. Ketika mendapatkan cobaan, ikhlas. Karena apa? Menyandarkan hidupnya dan selalu ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita untuk menitipkan daripada anak-anak kita ke pondok pesantren. Melatih dari dini bagaimana cara terjun ke masyarakat dengan apa yang dipelajarinya selama di pondok pesantren. Diajarkan oleh pondok pesantren. Mereka makan bersama-sama, diajarin untuk gotong royong. Ketika terjun ke masyarakat bisa bergotong royong, tidak kaget, bisa guyup rukun dengan tetangga satu sama lainnya. Bukankah di dalam diri kita ada hak-hak tetangga yang harus kita laksanakan sebagaimana pesan daripada Nabi Muhammad? Kemudian kita menitipkan anak kita agar bisa menyebarkan ilmu. Ketika kita mendapatkan satu ilmu, ibaratnya kita sudah mendapatkan satu nisab. Kalau sudah mendapatkan sudah mendapatkan nisab, ya kan? Sudah mendapatkan yang harus dikeluarkan, maka harus dikeluarkan daripada segi hartanya. Begitu juga orang yang berilmu, ketika mendapatkan ilmu, dia wajib untuk menyebarkan daripada ilmunya. Kalau
tidak menyebarkan ilmunya, maka ilmu itu akan melaknat bagi orang yang tidak mau menyebarkan ilmunya. Hati-hati. Kita harus menasihati anak agar kelak ilmunya manfaat, jangan dipendam sendiri, ya kan? Kalau dipendam sendiri itu adalah orang yang paling bakhil, disebutkan di dalam satu riwayat, dan ilmunya akan melaknat dia. Maka nasihati daripada anak-anak kita untuk ketika dia terjun ke masyarakat, ilmunya bisa manfaat. Yang belum bisa dekat dengan Allah menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dakwah. Kita mendidik anak kita untuk kelak ketika dia dewasa, ketika dia terjun ke masyarakat, orang yang belum mengenal Allah, belum mengenal Rasulullah, menjadi kenal Rasulullah, menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti daripada ajarannya, mengikuti daripada akhlaknya. Itu tujuan kita. Dan itu yang akan memberi manfaat bagi orang tuanya juga. Orang yang mana di dalam dirinya ada Al-Quran, seharusnya orang tersebut memelihara Al-Quran tersebut dengan adab-adab yang mulia yang telah diajarkan oleh para ustadz, para asatidz, para kiai, para habaib. Al-Quran bukan hanya untuk dihafal saja, wahai hadirin hadirat, melainkan Al-Quran ini kita gunakan untuk berjalan, untuk mengikuti daripada yang telah dianjurkan oleh para ulama, menyebarkan dakwah, menyebarkan syiar Islam, memperkaya pada pikiran manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang kisah para nabi, mengetahui kisah orang-orang yang munafik yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Kalau kita tidak belajar Al-Quran surat demi surat, maka kehidupan kita akan kacau. Coba kalau orang itu baca surat Yasin, pasti dia hidupnya akan berhati-hati, karena di dalam surat Yasin dijelaskan bagaimana kita harus mempersiapkan kematian kita. Ada satu ayat yang menyebutkan bahwasanya semua badan kita akan dikunci, akan dimintain satu persatu pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menghindar, semua akan menjawab jujur. Bagi orang tua yang menitipkan anaknya di Jamiatul Ulum, ketika anaknya ditanya, tanganmu buat apa? Ya Allah, tanganku untuk membaca Al-Quran, lisanku untuk membaca Al-Quran, hatiku tertuju kepada Al-Quran. Orang tuanya selamat, anaknya juga selamat. Otomatis Allah dan Nabi Muhammad SAW akan tersenyum bahagia.